아, 나 새끼 존나 바른 새끼. 아, 이 새끼 뭐라는 거야, 이 씨발. 야, 뭐라고? 씨발. 야, 새끼. 심하게 얘한테 사과하고 가. 선배를 그렇게 잡아뜨리는 건 좀 그렇다? 점심 씨발. 가보겠습니다. 맘대로 가냐? 내 맘대로지. Di awal film terlihat seorang gadis SMA bernama yang kita sebut saja Chaeyoung. Terlihat di sini ia sedang disoraki dan dilempari kertas oleh teman-teman sekolahnya. Ia dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat pergelutan dengan beberapa siswa jamet berandalan yang senang merundung di sekolahnya. Akibat dari hal itu, Chaeyoung pun memutuskan untuk pindah sekolah. Singkat cerita, terlihat Chaeyoung dengan ayahnya yang bernama kita sebut saja Pak Rustam sedang mengurus kepindahan Chaeyoung ke sekolah barunya. 다음 주부터 나오면 되겠네요. 예, 선생님. 저번 주에 큰 싸움이 나서 정학당한 학생. Mengetahui kalau Chaeyoung dikeluarkan dari sekolah lamanya akibat terlibat perkelahian, seorang guru di sana lantas memperingatkan Pak Rustam bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-murid yang terlibat perkelahian. Maka dari itu, sang guru meminta kepada Pak Rustam untuk terus mengawasi dan menasihati Chaeyoung agar tidak terlibat perkelahian lagi. Sepulang dari sekolahan tersebut, Pak Rustam berjalan kaki bersama Chaeyoung sembari menasihatinya agar tidak terlibat perkelahian di kemudian hari. Namun di tengah perbincangan mereka, Pak Rustam tiba-tiba menyuruh Yong untuk berjalan sendirian. Sedangkan dirinya bergegas pergi ke toilet untuk sebentar. 잠깐만 화장실 갔다 올 테니까. 아까 갔다 왔잖아. Di waktu yang bersamaan, Chaeyoung tiba di sebuah taman. Di sini ia tak sengaja melihat seorang siswa bernama Jong sedang dibully oleh teman sekelasnya yang bernama kita sebut saja Jonggu. Dan usut punya usut, Jong-in dibully akibat tidak memberikan contekan kepada Jonggu. Koplok. 아, 나 새끼 존나 바른 새끼. 아, 이 새끼 뭐라는 거야, 이 씨발. 야, 뭐라고? 씨발. 야, 새끼. 야, 새끼. Di sini pada awalnya Chaeyoung tidak ingin terlibat dengan hal tersebut. Namun di sini ia kemudian berubah pikiran dan merekam aksi para pembuli tersebut. Para pembuli yang mengetahui perbuatan mereka telah direkam oleh Chaeyoung, lantas memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan ponselnya. Namun karena Chaeyoung tak mau memberikan ponselnya, terjadilah pergelutan di antara mereka. 저 씨발년아. 이거 안 나? Singkat cerita, pada akhirnya para pembuli tersebut dibuat tak berdaya akibat menerima beberapa jurus milik Chaeyoung, kapok. Pada keesokan harinya, Chaeyoung memulai hari pertama di sekolahnya yang baru. Dan, annyeonghaseyo. 안녕하세요. 제 이름은 양채영이고 Dan yang tak ia duga, ternyata ia berada di kelas yang sama dengan Jong dan para pembuli yang dihajarnya kemarin. Saat pulang sekolah, Jong mengikuti Chaeyoung dengan maksud untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Namun Chaeyoung malah mengatakan kepada Jong untuk menjauh darinya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Di tempat lain pada malam hari di sebuah kedai makan milik Ibu Jong, terlihat dua orang bapak-bapak kompleks sedang mabuk dan tidak mau membayar pesanannya. Jong yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk menolong ibunya dan mencoba melawan kedua orang itu. Namun sayangnya Jong malah dikepret hingga tak bisa melakukan apa-apa untuk menolong ibunya. Pada keesokan harinya, di sekolah Chaeyoung tiba-tiba didatangi oleh seniornya yang bernama, kita sebut saja Nurul. Ayu-ayu kok jenenge Nurul. Nurul yang mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung. Sok-sokan meminta kepada Chaeyoung untuk memberikan ponselnya. Di sini, Chaeyoung menolak untuk memberikan ponselnya. Karena hal itu, Nurul pun kesal dan langsung menampar Chaeyoung. Akan tetapi, tamparan tersebut berhasil ditangkis oleh Chaeyoung. Dan justru, Nurul yang dibuat malu oleh Chaeyoung di depan para murid-murid yang sedari tadi melihat mereka. Singkat cerita, saat jam pulang sekolah, Jong kembali mengikuti Chaeyoung. Namun kali ini ia bermaksud untuk meminta Chaeyoung mengajarinya jurus gelut.
Di sini sontak saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Chae-yong. Namun saat mendengar alasan dari Jong adalah untuk melindungi ibunya dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, lantas membawa John ke dojo milik ayahnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Rustam. Dari sini terungkap ternyata Mr. Rustam ini adalah pelatih karate dan hal ini juga mengungkap sebuah fakta bahwa selama ini Chae-yong jago bergelut karena telah dilatih oleh Mr. Rustam. Singkat cerita, saat Mr. Rustam tengah berbincang-bincang dengan Jong, datanglah Chae-yong yang dengan santainya menyodorkan tangan sembari berkata bahwa ia meminta uang komisi karena telah membawakan murid baru kepada Mr. Rustam. Di tempat lain, terlihat Nurul tengah mengadu tentang dirinya yang telah dipermalukan oleh Chae-yong. Ia mengadu kepada dua orang temannya, yakni si Jamet Jo Hyuk dan Jin Hyuk. Namun kita panggil saja masing-masing dari mereka Jo dan Hyo. Di sini Nurul meminta mereka untuk membalaskan dendamnya karena menurutnya harga dirinya sebagai seorang senior telah diinjak-injak oleh Chae-yong. Jo kemudian memberikan usul untuk memanggil Chae-yong ke ruang OSIS dan berkata bahwa Chae-yong akan datang karena yang memanggilnya adalah ketua OSIS. Sombong amat. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Chae-yong pun dipanggil ke ruang OSIS untuk menemui ketua OSIS, yang mana ketua OSIS itu adalah Hyuk. Di sini, Hyuk menanyakan pertanyaan basa-basi tentang asal-usul Chae-yong. Namun di sini, rencana busuk mereka mulai terbaca oleh Chae-yong, karena di waktu yang bersamaan, Nurul dan Jo datang. Di sini, Nurul mulai mengungkit-ungkit masalah yang terjadi kemarin. Namun Chae-yong yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah, dengan santainya menjawab semua pernyataan yang dilontarkan oleh Nurul. Yang mana kemudian fakta sebenarnya pun terungkap bahwa alasan Chae-yong menghajar anak buahnya dan mempermalukan Nurul adalah untuk melindungi Jong. Karena telah dibuli oleh anak buah Nurul yang tidak diberikan contekan oleh Jong. Di sini, Jo-yong merasa apa yang dilakukan Chae-yong adalah tindakan yang benar. 너 그냥 깔끔하게 얘한테 사과하고 가라. 선배를 그렇게 잡아뜨리는 건 좀 그렇다? 점심 씨발. 가보겠습니다. 마음대로 가냐? 내 맘대로지. Hari demi hari pun berlalu. Di sini terlihat Jong yang giat berlatih karate dojo milik Mr. Rustam dibuat tak berdaya dan harus menderita pegal-pegal, nyeri otot, nyeri sendi akibat menjalani latihan yang cukup keras dari Mr. Rustam. Walaupun harus menderita hal itu, justru membuat dirinya makin akrab dengan Chae-yong karena secara tidak langsung Chae-yong lebih memperhatikannya. Cie-cie. Singkat cerita, pada suatu malam, para anggota OSIS dan beberapa murid lainnya sedang mengadakan pesta di sebuah tempat karaoke. Yang mana pesta itu diadakan untuk menyambut kembalinya sang murid yang telah diskorsing oleh sekolah. Murid itu bernama Gem, basic. Karena dia botak, kita panggil saja ya si Falcon. Di tengah-tengah pesta, terlihat Jo sama sekali tidak menikmati pesta tersebut. Apalagi pesta itu diadakan untuk menyambut orang yang telah diskorsing di sekolahannya. Di sini, Jo kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut yang kemudian diikuti dengan Hyuk. Mereka berdua berbincang-bincang tentang masa lalu mereka, yang mana dulu alasan mereka berkelahi adalah untuk membela diri dan bukan untuk menindas yang lemah. Perbincangan mereka berdua pun semakin serius hingga menimbulkan perdebatan. Karena Jo mengetahui Hyuk akan bergabung dengan gangster dan Jo tidak setuju akan hal itu. Singkat cerita, di sisi lain, Chae-yong melihat Mr. Rustam yang tengah memandangi foto ibunya dan merasa bahwa Mr. Rustam masih memiliki perasaan kepada ibunya. Namun hal itu membuat Chae-yong merasa kesal karena ternyata ibunya meninggalkan mereka berdua dan lebih memilih untuk menikah dengan seorang pria yang lebih kaya dari Mr. Rustam. Selain itu juga terungkap fakta kenapa Ibu Yong pergi meninggalkan Mr. Rustam. Yang mana hal itu disebabkan karena Mr. Rustam telah menghabiskan uangnya untuk membangun sebuah dojo. Keesokan harinya secara tak terduga, Hyuk kedatangan beberapa anggota gangster di sekolahnya. Yang mana gangster tersebut diketuai oleh seorang jamet yang bernama, kita sebut saja Malik. Malik ini sengaja datang ke sana untuk menindaklanjuti perkataan dari Hyuk. Yang mana dulunya ia pernah berjanji untuk menyetorkan sejumlah uang demi dapat bergabung dengan geng yang diketuai oleh Malik tersebut. 한다고 말이 없으면 내가 궁금하잖아. 또라이 새끼가 나와야 되는데. 아무튼